Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-11 ya. Jadi kita masuk pada tahapan pemeliharaan perangkat lunak atau software maintenance. Di bagian ini kita akan mempelajari apa itu sebenarnya perangkat lunak, kemudian kategori apa saja dalam pemeliharaan perangkat lunak, kemudian proses pemeliharaan seperti apa, model-model pemeliharaan perangkat lunak itu bagaimana, serta biaya dari pemeliharaan perangkat lunak itu sebesar apa. Kita kembali ke siklus ya. Jadi kita berada di tahapan pemeliharaan ya, tahapan setelah proses implementasi. Jadi pemeliharaan ini proses yang dilakukan setelah development ya. Jadi setelah software ini diserahkan kepada pengguna. Jadi kalau definisinya ini ada beberapa definisi ya. Jadi pemeliharaan perangkat lunak itu aktivitas yang mencakup semua pekerjaan ya, di suatu sistem perangkat lunak setelah perangkat lunak itu beroperasi ya. Jadi ingat, setelah beroperasi baru kita masuk pada tahapan maintenance. Bisa juga ini mirip sama tahapan garansi ya sebenarnya. Keseluruhan dari aktivitas yang diperlukan ya. Jadi definisi berikutnya itu adalah semua aktivitas yang diperlukan untuk yang menyediakan dukungan penghematan bagi suatu sistem. Jadi aktivitas pra-perencanaan, perencanaan untuk operasi pra-perencanaan ya, keterdukungan, penentuan logistik, sampai pasca penyerahan ya, kita modifikasi kah, pelatihan kah, operasi bantuan dan lain-lain. Nah itu menurut Vygotsky ya. Kemudian yang dari standar IEEE ini proses dari modifikasi suatu komponen atau sistem perangkat lunak setelah penyerahan ya kepada suatu kesalahan yang benar. Ini nggak bagus definisi translate-nya ini. Peningkatan pencapaian atau atribut lain yang disesuaikan ke suatu lingkungan yang berubah ya. Kemudian menurut ISO itu adalah proses maintenance itu adalah aktivitas ya, untuk pemeliharaan ya. Proses ini berjalan setelah selesai modifikasi kode dan selesai dokumentasi ya, dan prosesnya itu ya mencari error, mencari masalah dari software yang sudah dibuat ya, atau sistemnya ini. Dan ini semua prosesnya setelah software tersebut diserahkan kepada penggunanya. Ya, jadi dalam maintenance software ini ada juga siklusnya ya. Jadi siklus dari software maintenance itu namanya software maintenance ini adalah bagian dari siklus development life cycle ya. Jadi software maintenance ini dilakukan di akhir pembuatan software ya. Jadi aktivitas perubahan atau modifikasi perangkat lunak setelah dibangun itu adalah bagian dari software maintenance. Pemeliharaan perangkat lunak ini dibilang juga proses memodifikasi sistem perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunaknya setelah penggunaan oleh konsumen atau klien kita. Jadi tujuannya untuk memperbaiki kalau ada kerusakan, untuk meningkatkan kinerja sistem kalau masih bisa ditingkatkan ya, untuk memberikan manfaat lebih atau mengoptimalkan kualitasnya ya, untuk menyesuaikan sistem perangkat lunak dengan juga lingkungan yang berubah-ubah. Ini semua bagian dari software maintenance. Nah, untuk apa kita melakukan software maintenance ya? Ya, pada saat kita menyerahkan software kepada pelanggan kita ya, itu pasti di awal-awal masih sering terjadi masalah ya. Ada kesalahan, ada error, ada bug ya. Nah itu wajar itu ya, kalau dalam proses implementasi itu ada.
Jadi yang perlu kalian ingatkan barangkali sama pelanggan itu, ya kasih tahu bahwa di tahap-tahap awal itu memang ada kerumitan dalam proses implementasi dan masih ada proses-proses perbaikan untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya ya, atau kondisi kantornya. Kemudian kita juga mau dalam software maintenance itu ada peningkatan dalam desainnya ya, supaya lebih efisien. Bisa kita memperbaiki, seperti misalnya memperbaiki prosedur kerja ya, supaya menjadi lebih efisien, atau kita melakukan peningkatan dalam implementasi, bagaimana software itu bisa menjadi lebih efektif ya. Jadi kemudian ada interaksi juga antar muka dengan perangkat lain ya. Jadi misalnya software itu mau dihubungkan dengan software lama yang sudah digunakan, atau mau dihubungkan dengan software jenis baru yang memang ada di lingkungan institusi tersebut. Kemudian kalau ada perubahan perangkat keras juga ya, kalau misalnya penggantian server ya, itu tetap butuh maintenance ya, ataupun adanya migrasi perangkat lunak ya. Jadi kalau ada proses perubahan perangkat lunak, apalagi misalnya kalau ada penggantian sistem operasi dari suatu institusi, itu bisa saja itu harus kita perlukan software maintenance ya. Nah, tujuan dari pemeliharaan perangkat lunak itu adalah pertama untuk memperpanjang usia kegunaan aset dari sistem tersebut. Ya, jadi ya semakin bagus sistemnya, semakin panjang penggunaannya. Semakin panjang penggunaannya itu pasti semakin menguntungkan ya. Software yang tidak menguntungkan itu kalau baru dipakai setahun sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Kemudian untuk menjamin ketersediaan peralatan komputer secara optimal, itu gunanya atau tujuan dari pemeliharaan. Kemudian untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan atau software yang diperlukan itu dalam keadaan darurat di setiap waktu, dan untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Nah, siklus hidup pemeliharaan perangkat lunak itu ada juga di sini ya, dibilang software maintenance life cycle. Jadi ini turunan dari software development life cycle. Pertama, ya kita pahami apa permintaan pemeliharaannya ya, apa keluhan dari pelanggan intinya ya, sehingga kita harus turun untuk maintenance ya. Kemudian mentransformasikan permintaan pelanggan itu menjadi pemeliharaan ya, permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan ya, perubahan ya, intinya. Jadi kalau ada permintaan yang memang betul-betul berefek ya, jadi misalnya kita sudah bikin sistem kepegawaian, ternyata kita tidak memasukkan unsur pajak ya dalam penggajian misalnya, itu kita harus rubah, kita harus menambah satu spesifikasi lagi. Apalagi kalau fitur-fitur yang ada yang kurang, ya itu harus kita perbaiki ya. Setelah kita mentransformasikan permintaan perbaikan atau pemeliharaan menjadi pengubahan, sekarang kita tentukan yang mana yang mau dirubah ya. Seperti tadi misalnya kita ingin menambahkan unsur pajak di dalam lembur ya, bukan di dalam gaji. Di dalam gaji mungkin sudah, tapi lemburnya tidak dipajak misalnya. Setelah itu kita lakukan pengembangan ya, pembuatan, intinya kita membuat atau menambah skrip atau program ya untuk menambah pajak pada misalnya lembur ya, pada uang lembur misalnya. Setelah itu kita uji ya, seperti juga kembali kepada software development ya, kita uji, kemudian kita latih penggunanya dan lakukan acceptance test lagi ya. Jadi kita konfirmasi lagi kepada pengguna bahwa ini sudah bisa atau sudah ditambahkan ya. Setelah itu kita luncurkan kembali ya, gunakan kembali, terus dokumennya diupdate, manualnya diupdate ya. Setelah itu nanti diperiksa lagi setelah proses implementasi ya. Jadi kembali lagi ke dalam fase software maintenance. Nah, ada 4 kategori pemeliharaan perangkat lunak. Ya, ada namanya korektif, itu mendiagnosa dan memperbaiki error ya.
Kemudian ada kategori adaptif ya, memodifikasi sistem untuk mengacu pada perubahan di dalam lingkungan software. Jadi kalau ada perubahan di lingkungan software, software yang kita buat itu harus bisa beradaptasi ya. Kemudian increasing software maintainability, jadi meningkatkan kemampuan pemeliharaan ya, atau kehandalan untuk mencegah problem di masa depan ya. Preventif ini pencegahan. Kemudian perfektif ini mengimplementasikan functional enhancement ya, mengimplementasikan fungsi ya, fungsi dari software itu ya, meningkatkan kemampuan atau fungsi dari server tersebut. Nah, ini saya jelaskan kembali. Jadi pemeliharaan atau korektif itu meliputi semua perubahan yang dibuat dengan menghilangkan secara nyata kesalahan kode atau kesalahan coding ya, atau bug fixing namanya. Kemudian pemeliharaan adaptif atau adaptif di sini meliputi perubahan yang diperlukan sebagai konsekuensi dari beberapa mutasi atau perubahan lingkungan tempat sistem itu harus beroperasi atau kita bisa bermigrasi misalnya. Jadi misalnya mengubah sistem untuk membuat sistem tersebut dapat berjalan pada platform perangkat keras yang baru ya. Jadi kalau kita pindah perangkat sistem operasi misalnya, atau pindah database ya, atau pindah jaringan, itu perlu sistem kita perlu adaptif atau mampu menyesuaikan. Kemudian pemeliharaan atau perfektif ya, pemeliharaan perfektif ya, meliputi perubahan yang dimulai dengan permintaan pengguna ya, misalnya pemasukan, penyisipan, penghapusan, perluasan ya, memodifikasi fungsi, penulisan ulang, kemudian peningkatan kemampuan atau peningkatan penggunaan ya, atau scale up. Nah, itu masuk kategori perfektif ya. Jadi kita mau meningkatkan kemampuan dari software yang dibuat. Kemudian pemeliharaan preventif meningkatkan kemampuan pemeliharaan dan kehandalan perangkat lunak agar bisa mengatasi persoalan-persoalan di masa depan ya, termasuk perkembangan software ya, termasuk perkembangan virus ya. Itu kita juga harus antisipasi. Nah, proses pemeliharaan itu biasanya dimulai dengan identification dan tracing ya. Biasanya identifikasi tracing ini kalau ada keluhan dari pelanggan ya, baru kita melakukan identifikasi dan tracing untuk menentukan di mana masalahnya ya. Setelah itu dianalisis ya, dianalisis kalau memang ada desain softwarenya yang bermasalah harus diperbaiki, maka kita masuklah kembali ke proses desain ulang atau redesign atau desain saja. Nah, setelah didesain ulang kita kembali lakukan proses selanjutnya, lakukan implementasi ya, coding, kemudian kita testing, kemudian acceptance testing lagi, kemudian bawa ke tempat penggunaannya ya, kita deploy kembali ke tempat penggunaannya dan masuk kembali dalam proses maintenance ya, masuk kembali dalam manajemen maintenance. Jadi di sini proses penjelasan yang tadi, jadi identifikasi ini melibatkan kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi persyaratan modifikasi atau pemeliharaan. Jadi ini dihasilkan pengguna atau sistem sendiri yang bisa melaporkan melalui log atau pesan kesalahan ya. Jadi di sini kita bisa lihat lognya kalau memang kita sediakan untuk itu, kemudian kita memantau itu, atau masukan dari pengguna ya, kita bisa sebagai identifikasi pelacakan. Nah, dianalisis, modifikasi dianalisis untuk dampak terhadap sistem ya, termasuk implikasi keselamatan dan keamanan jika kemungkinan dampaknya itu bisa parah ya, atau cari solusi alternatif ya. Modifikasi yang diperlukan kemudian diwujudkan menjadi spesifikasi kebutuhan ya, kita tentukan spesifikasi kebutuhan, jadi seperti perbaikan ya, jadi perbaikan perangkat lunak. Nah, untuk perbaikan ya kita butuh desain lagi, kita perbaikan dengan mendesain baru atau mendesain baru tapi yang dalam skala yang lebih kecil ya, dalam skala yang hanya pada fokus pada kerusakan atau gangguan.
Setelah itu implementasi kembali, ya, kita anggap itu sebagai satu modul misalnya. Diimplementasi kembali, kemudian diuji, ya. Setelah diuji, kemudian diterima kembali oleh pelanggan, dicoba kembali oleh pelanggan. Kalau sudah oke, kembali dikirimkan kembali ke tempat penggunaannya, ya. Nah, kemudian kalau perlu dikasih lagi fasilitas pelatihan, ya, untuk membiasakan diri, ya. Nah, setelah itu kembali lagi ke manajemen pemeliharaan dan akan menjadi siklus, ya. Bisa mulai lagi kalau ada kesalahan baru. Nah, model-model pemeliharaan perangkat lunak ada beberapa model di sini, ya. Ada quick fix model, BOEMS model, Osborne model, iterative enhancement model, dan reuse oriented model, ya. Ini model-model. Ya, jadi kemudian kita masuk ke quick fix model. Jadi kalau kita lihat all system new system, ini fokus perbaikan hanya pada kode, ya, pengkodean. Jadi source code itu dimodifikasi untuk memperbaiki persoalan sistem, ya. Jadi perubahan yang diperlukan dibuat terhadap dokumen yang relevan. Jadi kode baru itu nanti dikompil ulang dan menghasilkan versi yang baru, ya. Jadi kadang perubahan source code dilakukan tanpa ada skala prioritas, ya, seperti analisis terhadap dampak perubahan, ripple effect, itu efek yang bisa berpengaruh kepada software yang lain, kepada modul yang lain, ya. Sehingga mungkin bisa terjadi suatu perbaikan justru merusak bagian yang lain. Nah, ini bisa ada bahayanya dari quick fix model, ya. Jadi ada problem langsung temukan, langsung perbaiki, langsung di codingnya, ya. Itu yang biasa dipakai. Nah, kalau BOEMS model ini mirip sama siklus, ya, siklus perbaikan, ya. Jadi ada keputusan manajemen, ya, kemudian mengatakan ada masalah, ya. Kemudian diidentifikasi perubahannya, ditentukan perubahannya, lakukan implementasi terhadap perubahan itu, bikin software versi baru, kemudian software digunakan, kemudian dilihat hasilnya, dievaluasi, kemudian propose change lagi kalau ada terjadi kesalahan lagi, ya. Jadi ini kayak berputar saja sampai berhenti, tidak terjadi lagi kesalahan, ya, tidak ada lagi perubahan permintaan. Oke, jadi manajemen decision itu keputusan manajemen terkait kelemahan atau adanya cacat atau gangguan, kemudian di approve sama pimpinan, ya. Pimpinan mengesahkan gangguan itu dan mengatakan bahwa ini harus masuk ke perbaikan. Tim IT termasuk programmer melakukan perbaikan, ya, terhadap persoalan sistem, kemudian dibikinlah sistem itu menjadi versi setelahnya, ya. Jadi kalau sudah ada versi 1 dibikinkan versi 1.1 atau versi 2 misalnya, ya. Kemudian software itu coba kembali digunakan, ya. Setelah versi barunya kita lihat hasilnya dari pekerjaan itu dan lakukan evaluasi. Kalau masih ada masalah, kita usulkan lagi perubahan atau perbaikan. Tapi kalau tidak ada, ya sudah cukup, ya. Itu mengenai model BOEM. Nah, model Osborne, ya, ini mirip-mirip juga semua, ya. Jadi kita mulai dari identifikasi perubahan, ya, kemudian submit perubahan yang diinginkan, lakukan analisis, ya. Kemudian change request itu permintaan perubahan, ya, disampaikan ke pimpinan apakah ini berpengaruh atau tidak. Kalau perubahannya terlalu sedikit, ya ditolaklah, terlalu beresiko misalnya. Kalau memang perubahan disetujui, di approve, ya masuklah, dibuatkan jadwalnya, dilakukan analisis terhadap masalahnya, direview, kemudian dimodifikasi kodenya, ya, atau diperbaikan coding. Setelah itu kita mengajukan pengujian, ya, mendokumentasikan, ya, kemudian standar, kemudian diserahkan lagi kepada pelanggan, ya, dicoba lagi, ya. Kalau pelanggan sudah oke, ya sudah, proses selesai. Tapi kalau tidak, bisa kembali lagi ke proses awal, cancellation, kalau misalnya user merasa perbaikannya tidak berpengaruh. Nah, kemudian model iterative enhancement model, ya. Ini modelnya sangat mirip sama software development saja, ya. Jadi ada permintaan atau kebutuhan, kita desain, kita coding, kita testing, kita analisis. Ada masalah, ya kembali lagi kita requirement, permasalahannya itu di requirement kan, kemudian didesain, dikode, di testing, analisis, dan seterusnya, ya.
Ini proses iteratif, jadi perbaikan yang berulang-ulang terus ya. Tapi skalanya sudah semakin kecil ya. Jadi pada gambar yang tadi menunjukkan bagaimana perubahan mengalir dari dokumen tingkat atas ke dokumen tingkat rendah. Jadi dimulai dengan sistem yang ada persyaratan desain, kode uji, dan dokumen analisis. Kita revisi dokumen tingkat tertingginya ya. Kemudian kita model ini nanti disebarkan ke bawah ya, melalui dokumen tingkat bawah, dan memungkinkan pengelola untuk mendesain ulang ya. Jadi ini sebenarnya proses desain ulang atau proses development ulang dari software yang berulang-ulang jika terjadi kesalahan yang memang signifikan ya. Nah, ada juga proses reuse oriented model ya. Jadi dilakukan transformasi saja ya. Pada proses analisis, apa yang kita transformasi, apa yang perlu diperbaiki. Pada desain, apa yang perlu diperbaiki. Pada source code, apa yang perlu diperbaiki. Pada data test, apa yang perlu diperbaiki. Semua ditransformasi ya. Nah, itu semua bergantung dari masukan-masukan, gangguan-gangguan ya, atau kerusakan-kerusakan dari sistem yang kita maintenance. Jadi ini model memodifikasi ya sistem yang ada. Jadi prosesnya ditekankan pada transformasi setiap bagian ya. Transformasi dari sistem lama menjadi sistem yang baru. Nah, ini kita masuk ke biaya pemeliharaan ya. Ternyata ya, setelah dalam grafis software development life cycle atau software life cycle cost, ternyata biaya terbesar itu adalah biaya maintenance ya. Bayangkan itu bisa sampai 67. Dan kita di Indonesia itu kadang-kadang ya, orang sudah hebat sekali kalau dia menyisihkan 20% dari anggarannya untuk maintenance ya. Padahal dalam kenyataannya justru maintenance ini yang paling banyak menguras ya biaya itu ya, dibanding semua tahapan-tahapan dari software development life cycle. Jadi sebenarnya pemeliharaan perangkat lunak tidak masuk dalam siklus pengembangan ya. Jadi dia tahapan akhir ya. Jadi pengembangan itu sebenarnya sampai implementasi saja. Nah, pemeliharaan itu kadang-kadang dibilang tidak masuk ya. Tapi ada juga sih ahli software engineer yang mengatakan ya masuk ya. Kita anggap kita masukkan saja, atau kalau tidak masuk kita anggap proses setelah implementasi adalah maintenance ya. Mau dimasukkan atau tidak, yang jelas maintenance itu harus ada dalam suatu pengembangan suatu perangkat lunak. Nah, pemeliharaan perangkat lunak menggunakan sumber daya yang sangat besar ya, apalagi kalau terjadi banyak kesalahan. Tapi kita juga harus ingat bahwa pengembangan software saat ini sudah semakin canggih ya. Jadi ini mungkin datanya mungkin masih di 2000-an awal ya, dimana setiap perangkat lunak yang dibangun itu masih menyisakan banyak masalah. Tapi kalau perangkat lunak yang kita bangun sekarang yang terbaru-terbaru ini banyak sekali yang menggunakan teknik-teknik di mana setelah dibangun itu tidak ada lagi masalah yang terlalu besar. Nah, banyak perangkat lunak yang gagal sebenarnya karena mengabaikan hal ini. Jadi kalau kita lihat tadi dari grafis itu 67% ya, kalau software yang kita bangun itu sering bermasalah. Oke, saya kira materinya cukup. Kita lanjut ke summary ya, akan saya sampaikan langsung. Terima kasih. Pemeliharaan. Jadi kalau quick fix model ini source code-nya dimodifikasi ya, kalau memang ada gangguan ya. Jadi kalau kita lihat gambar samping itu ada old system ya, ada old system ya, ada new system,